Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dian Reski Pangestu, SH.ME. Kami dari kelompok 4, adapun anggotanya Kasmawati dengan NIM terakhir 06 dan Jabal Nur dengan NIM terakhir 11. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Kemudian tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk menemukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan bangsa. Adapun tujuan lainnya, yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi negara, kedua, menjaga stabilitas harga, ketiga, mendorong laju investasi, keempat, meningkatkan potensi SDM, dan yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif, jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal ini dilakukan diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan naik kembali, sehingga roda perekonomian berputar makin kencang. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan fiskal kontraktif berlawanan dengan jenis pertama. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Nah, biasanya jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Instrumen kebijakan fiskal terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pajak. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun dan sebaliknya, daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. Kaitannya selain daya beli adalah terhadap produksi barang dan jasa, di mana ketika pajak naik maka output akan menurun dan sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu obligasi publik. Obligasi publik jadi instrumen kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat berinvestasi melalui surat utang negara atau SUN. Masyarakat yang memiliki dana akan ditawarkan untuk membeli surat tersebut, di mana nantinya negara yang mencicil hutang serta bunga pinjamannya. Yang ketiga yaitu pengeluaran belanja. Terakhir, instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil. Konsep instrumen ini sama seperti kehidupan sehari-hari, di mana saat pendapatan turun maka seseorang harus mengurangi belanja yang kurang penting dan berhemat. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam fokus pada pilihan berbagai instrumen, kebijakan perpajakan dan pula pembelanjaan negara. Cara yang berbeda dalam menaikkan dan membelanjakan anggaran memiliki dampak ekonomi yang berbeda. Al-Quran dan As-Sunnah memiliki panduan-panduan pokok dalam kebijaksanaan fiskal Islam, seperti tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali, disebut israf atau berlebih-lebihan. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu terpenuhi kesejahteraan material dan spiritual. Nah,
Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.